Boleh? Tadi sudah aku share screen-nya lewat arah. Mungkin kalian sudah terima ya. Udah kelihatan? Sudah, Dokter. Sudah? Oke. Baiklah, jadi ini adalah strategi promotif preventif dalam kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat. Oke, mata kuliah ini mata kuliah masuk di perilaku, kesehatan gigi, dan pemberdayaan. Oke, yang dimaksud dengan strategi itu apa? Adalah alat untuk mencapai tujuan berupa perencanaan. Jadi dalam strategi itu pasti ada rencana. Rencana itu kalau di sini disebutkan jangka panjang. Jadi strategi itu kalau jangka pendek itu dibilang bukan strategi. Tapi ada yang berpendapat walaupun pendek pun namanya juga strategi. Karena itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Jadi boleh-boleh aja ya. Kita tidak terpatri dengan definisi yang satu itu. Jadi kita boleh out of the box, jadi keluar dari kotak. Kemudian perencanaan itu disusun untuk menghantarkan pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Tuh, jadi dalam strategi itu kita selalu punya sasaran. Sasarannya apa? Itu ada dalam strategi itu. Nah, kalau promotif berarti strategi untuk mempromosikan sesuatu. Jadi promotif preventif itu adalah upaya kesehatan yang diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan. Kalau promotif pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, sedangkan kalau yang preventif itu merupakan tindakan pencegahan. Contohnya aja kalau di kesehatan gigi, promotif itu kita melakukan penyuluhan itu adalah suatu tindakan yang promotif. Tetapi kalau kita sudah melakukan tindakan menyikat gigi, itu merupakan sudah pencegahan terhadap penyakit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memampukan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut, kemudian meningkatkan kemandirian di masyarakat dalam kesehatan gigi dan mulut, meningkatkan status kesehatan gigi masyarakat. Jadi kita prihatin ya status kesehatan gigi masyarakat kita itu kan masih buruk. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi WHO memiliki definisi tujuan yang berbeda. Jadi kalau menurut WHO, tujuan umumnya adalah merubah perilaku individu atau masyarakat. Jadi upaya promosi itu tujuannya adalah untuk merubah perilaku. Perilaku siapa? Bisa berindividu, bisa sekelompok masyarakat. Kemudian tujuannya itu khusus, yaitu menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai. Selama ini kan masyarakat kita tidak menganggap suatu kesehatan itu adalah sesuatu yang bernilai. Jadi orang tidak cenderung untuk tidak menjaga kesehatannya. Kemudian yang kedua, menolong individu agar mampu secara mandiri ataupun secara berkelompok, dia mengadakan kegiatan yang untuk mencapai tujuan hidup sehat. Jadi orang itu dibikin untuk bersama-sama atau secara individu dia melakukan kegiatan untuk biar dia sehat, mungkin dengan olahraga atau makan makanan sehat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Jadi sarana pelayanan kesehatan itu bukan sekedar gedung pajangan, tetapi dia harus dimanfaatkan. Jadi kalau masyarakat ya kebanyakan ya ada yang menganggap bahwa kalau belum sakit ngapain ke tempat pelayanan kesehatan, ngapain ke rumah sakit.
ngapain ke puskesmas, ngapain ke dokter. Jadi kalau udah sakit gigi, mereka baru pergi ke dokter. Ini masyarakat harus didorong untuk mengembangkan dan menggunakan sarana pelayanan kesehatan tersebut. Nah, kalau sakit gigi perginya kemana? Ya ke dokter gigi, bukan ke dokter umum. Ya. Karena masyarakat kita ternyata masih ada beberapa yang sakit gigi, tapi perginya ke dokter umum. Sakit sariawan perginya ke dokter umum. Itu salah. Mau masang bekel, perginya ke perawat gigi, perginya ke tukang gigi, perginya ke bidan, gitu ya. Karena banyak yang pada datang mau merawat gigi, akhirnya bidannya masang bekel, kan? Itu kan salah. Tapi masyarakat harus dicerdaskan. Jadi masyarakat harus bisa menggunakan sarana pelayanan kesehatan yang tepat. Nah, kita berpikir tentang konsep Piagam Ottawa dalam konferensi internasional tentang promosi kesehatan di dunia. Jadi Piagam Ottawa ini sudah lama ya, sudah tahun 86. Ini adalah konferensi yang pertama. Isinya apa? Yang pertama, dia mengungkapkan tentang kebijakan berwawasan kesehatan. Health Public Policy. Jadi ini ditujukan untuk pembuat keputusan agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan masyarakat yang mendukung pada kesehatan. Jadi si pimpinan-pimpinan ini diharapkan dia mau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung kesehatan. Kemudian membuat lingkungan yang mendukung, sportif environment ditujukan pada para pengelola tempat umum. Jadi seperti pemerintah kota, dia tetap mempertahankan hutan kota, membuat taman kota, irigasi yang bagus supaya tidak banjir. Itu adalah lingkungan yang mendukung. Kemudian yang ketiga ada reorientasi pelayanan kesehatan. Jadi selama ini yang menjadi provider itu kan hanya pemerintah. Yang memberikan pelayanan kesehatan itu kan hanya pemerintah dan swasta. Nah, sekarang masyarakat diubah dong. Masyarakat juga kok bisa dia sebagai provider dalam batas-batas tertentu. Ya, misalnya dalam upaya pemberdayaan. Contohnya saja kayak tanaman obat keluarga, toga, ya. Toga, tanaman obat keluarga itu masyarakat menanam sendiri. Misalnya kayak demam, mungkin bisa diobatin dengan kunyit, misalnya seperti itu, dan lain-lain. Kemudian keterampilan individu atau individual skill ini masyarakat memiliki keterampilan individu. Kayak misalnya menyikat gigi itu adalah memerlukan individual skill, keterampilan individu. Tidak semua orang bisa menyikat gigi dengan benar. Tidak semua orang bisa menyikat gigi dengan yang dimaksud dengan benar itu adalah seluruh plak di dalam mulut itu bisa bersih. Nah, ini memerlukan keterampilan individu. Jadi ini harus dilatih. Kemudian adanya gerakan masyarakat atau community action. Community action ini mendukung kesehatan agar terwujud sehingga perilaku masyarakat itu nanti kondusif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya sendiri. Jadi ada 5 orientasi. Coba 5 orientasi tadi apa saja? Ada yang mau sebutkan nomornya ya? 5 orientasi, 5 butir piagam Ottawa tadi apa saja? Izin menjawab, Dr. Ya, nomor berapa itu? 28. Saya nomor 28 ya, nama saya Dafa. Jadi Ya, 5 butir piagam Ottawa yang pertama ada health public policy, terus atau kebijakan berwawasan kesehatan, lalu yang kedua ada supportive environment atau lingkungan yang mendukung. Yang ketiga itu ada reorient health service atau reorientasi kepala kesehatan. Yang keempat ada keterampilan individu atau personal skill, dan yang terakhir yang kelima itu ada community action atau gerakan masyarakat. Sekian, Dokter. Oke. Kalau misalnya, terima kasih ya Dafa ya.
Kalau misalnya posyandu itu termasuk yang mana? Ada yang mau jawab? Silakan. Izin menjawab, Dokter. Oke, silakan. Nomor Nomor berapa? 13. Nomor 13, Dokter. 13, ya. Saya menurut saya itu termasuk dari reorientasi pelayanan kesehatan dokter atau reoriented health service, Dokter. Posyandu masuk dalam Pelayanan kesehatan. Dokter. pelayanan kesehatan, reoriented pelayanan kesehatan. Iya. Oke, ada lagi yang berpendapat berbeda? Izin menjawab, Dokter. Oke, silakan. Menurut saya, posyandu itu termasuk ke dalam lingkungan yang mendukung atau supportive environment. Masuk dalam lingkungan yang mendukung. Oke, ada lagi yang menjawab selainnya itu? Ya, silakan. Oh, ini salah. Ya, silakan. Nomor 56 ya. Oke, gimana mau? Menurut saya posyandu itu masuk ke yang nomor 3. Nomor 3, reorientasi sama dengan si Aras. Iya. Oke, ada yang lainnya? Oke, aku mau tanya dulu. Aras, kenapa masuk dalam reorientasi, Aras? Baik, Dokter. Izin menjawab karena menurut saya posyandu itu salah satu dari unit instansi kesehatan yang untuk melayani ibu-ibu hamil dan juga anak-anak gitu, Dokter. Jadi termasuk dari pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Dari sanalah kenapa saya mengklaim bahwa posyandu itu termasuk dari reorientasi pelayanan kesehatan, begitu, Dokter. Dan di sini juga dijelaskan bahwa reorientasi pelayanan kesehatan itu merupakan pemahaman bahwasanya masyarakat tidak sekedar penggunaan sebagai provider dalam batas-batas tertentu melalui upaya pemberdayaan. Berarti termasuk dari jadi kader-kadernya itu ya, Iya, posyandu betul. itu ada kader-kader itu diberdayakan dari masyarakat sekitar sendiri. Jadi dia termasuk reorientasi. Oke, bisa masuk. Dayu, kenapa masuk di tadi nomor 3? Apa tadi Dayu tadi masuk di apa ya? Lingkungan yang mendukung. Oh, lingkungan yang mendukung. Kenapa? Menurut saya, posyandu itu masuk ke lingkungan yang mendukung karena kan dalam penjelasannya itu ditunjukkan kepada para pengelola tempat umum untuk menyediakan prasarana-sarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat, yaitu posyandu. Pengelola tempat umum, posyandu? Ya, untuk menyediakan prasarana-sarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. Itu salah satu contoh sarana-prasarananya adalah posyandu yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Kan ditujukannya kepada para pengelola nih. Pengelola ini pengelola tempat umum, termasuk pemerintah kota. Posyandu itu kan bukan pemerintah kota yang menyelenggarakan, sayang. Oh, Iya, posyandu itu yang menyelenggarakan masyarakat. Jadi tadi kalau si Aras dia menyampaikan dia reorientasi masih benar, atau bisa juga masuk di gerakan masyarakatnya, community action-nya, karena kegiatan tersebut adalah dukungan masyarakat, yang mendukung adalah masyarakat gitu ya. Jadi posyandu itu bisa masuk di reorientasi atau bisa masuk di gerakan masyarakat gitu ya. ya. Dayu ya. Ya. Oke. Kita lanjut kuliahnya. Terima kasih jawabannya. Jadi ada determinan sosial yang mempengaruhi kesehatan. Kalau menurut Bloom, kalian masih ingat ya, determinan sosialnya itu ada lingkungan fisik, disebabkan karena lingkungan, kemudian genetik,
perilaku dan pelayanan kesehatan. Oke. Jadi ada determinan yang lain yang lebih bukan mengerucut tapi lebih dilebarkan lagi. Jadi kayak misalnya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu kalau dalam Bloom dia masuk dalam lingkungan. Jadi kalau di dalam suatu masyarakat itu masyarakat ekonomi rendahnya banyak, maka dalam masyarakat itu akan rentan terhadap atau berisiko terhadap penyakit, sehingga karena dia mudah sakit, harapan hidupnya menjadi lebih rendah. Kenapa? Pendapatannya kecil, tidak bisa beli obat, tidak bisa makan makanan yang bagus, gitu ya, tidak bisa memberikan memfasilitasi dirinya dengan sarana kesehatan yang bagus, misalnya gitu ya. Kemudian stres ini juga. Jadi orang yang gagal menanggulangi stres ini tidak melihat orang itu kaya atau miskin ya. Jadi orang yang gagal menanggulangi stres dia akan lebih mudah sakit atau rentan. Jadi kan ada tuh ya orang yang mudah cemas, kemudian mudah kalau misalnya terlambat aja dia udah berdebar-debar, gitu, misalnya seperti itu. Itu orang-orang seperti itu biasanya dia akan lebih mudah stres dibandingkan orang yang walaupun terlambat dia santai saja, misalnya seperti itu ya. Jadi dalam satu penelitian memang orang-orang yang stres itu dia akan lebih berpengaruh terhadap kesehatannya. Kemudian kehidupan dini ini ternyata pertumbuhan fisik seseorang, termasuk emosional seseorang itu dimulai dari kehidupannya sejak dia masih kecil. Jadi kan kalau sekarang kan ada ilmu baru tuh ya, kenapa anak-anak bayi, anak kecil itu tidak boleh dibentak, karena begitu dibentak sekali anak itu ternyata sel-selnya itu sel-sel kecerdasan, sel-sel organnya itu berjuta-juta yang mati gitu ya. Jadi kalau kita berperilaku kasar pada anak-anak itu bisa menyebabkan berjuta-juta sel pada anak itu mati. Jadi pertumbuhan fisik dan emosionalnya nanti menjadi di masa dewasanya menjadi tidak seperti yang diinginkan, ya. Kemudian pekerjaan juga seperti itu, bahwa keselamatan kerja itu sangat membantu untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Jadi kalau kita bekerja dengan aman, misalnya dokter gigi itu kalau praktek dia harus sudah vaksinasi hepatitis B. Kita tahu ya bahwa beberapa dokter gigi itu ternyata meninggal karena terkena hepatitis. Terkena hepatitis kenapa? Karena tertular dari pasien-pasiennya. Oleh karena itu keselamatan kerja sangat penting untuk melindungi dokter gigi itu sendiri dalam praktek. Jadi sebelum praktek, biasanya sebelum masuk klinik itu diwajibkan kita melakukan vaksinasi hepatitis B. Begitu pula dengan di zaman sekarang COVID, dan dalam bekerja melakukan pekerjaan kita juga menggunakan alat pelindung diri. Oke, ada lagi pengucilan sosiali. Jadi secara sosial kita dikucilkan. Jadi pengucilan ini ternyata menyebabkan seseorang mempunyai perasaan yang tidak berharga dan kehilangan akan harga dirinya. Sehingga perasaan yang seperti itu akan menyebabkan berpengaruh terhadap kesehatan fisik ataupun mentalnya. Atau kalau istilah kerennya disebut psikosomasis. Oke, pengangguran. Jadi kalau tadi ada pekerjaan, ini balikannya pengangguran. Jadi orang yang menganggur tentu saja kesejahteraan dirinya dan keluarga akan rendah, sehingga keluarga dan dirinya akan lebih rentan terhadap penyakit. Kemudian adanya kekurangan gizi atau pangan ini menyebabkan kekurangan gizi yang akan mempengaruhi kesehatan.
Kemudian adanya dukungan sosial. Dukungan sosial itu bisa persahabatan, hubungan sosial, ataupun kekerabatan. Nah, persahabatan yang baik akan berdampak positif bagi kesehatan. Tetapi persahabatan yang tidak baik atau hubungan sosial kekerabatan yang tidak baik, kurang baik, berdampak negatif terhadap kesehatan. Ketergantungan terhadap narkoba. Tentu saja narkoba akan memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan seseorang. Yang terakhir adalah transportasi. Transportasi ini kenapa sekarang Indonesia membangun transportasi yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, terutama daerah Papua yang dibangun sebegitu hebatnya transportasi itu. Jadi menerabas hutan, daerah Kalimantan, Sulawesi juga seperti itu ya, Sumatera juga sama seperti itu. Jadi transportasi itu besar-besaran dibangun. Dia adalah untuk melancarkan pengiriman barang, pengiriman orang. Jadi kalau transportasi lancar, maka obat, dokter, sarana, kalau kita mau berobat itu akan lebih mudah. Tetapi transportasi yang sehat, alat transportasi yang sehat, ya. Jadi misalnya kayak sepeda itu bagus. Tapi kalau itu tidak sehat, dia akan tidak membuat meningkatkan kerja fisik yang baik. Jadi kalau misalnya kita menggunakan alat transportasi kayak mobil, duduk lama di dalam mobil, maka kerja fisik kita tentu saja tidak bagus untuk kesehatan fisik kita akan terganggu. Nah, untuk itu semuanya, jadi kalau kita mau membuat strategi itu kita harus memikirkan bagaimana strategi itu akan yang kita pakai itu akan diterapkan. Sebelumnya kita mesti melakukan penelitian dulu terhadap metode apa yang akan kita kerjakan untuk kelompok masyarakat tersebut. Jadi ada dalam penelitian untuk mengungkap itu semua, kita ada dua strategi, jadi ada kualitatif dan ada kuantitatif. Sebetulnya masyarakat di situ itu perlu enggak? Apakah budayanya mendukung? Apakah norma masyarakat di situ mendukung? Jadi misalnya kayak KB itu zaman dulu banyak tidak didukung oleh tokoh masyarakat. Bahkan masyarakat juga tidak mendukung. Jadi dulu KB agak susah diterima di masyarakat karena ada budaya yang mengatakan bahwa banyak anak punya rezeki. Kemudian ada metode kuantitatif yang diterapkan. Apakah benar ada hubungannya kalau banyak anak banyak rezeki? Ternyata dari penelitian itu semakin banyak anak ternyata bukan semakin banyak rezeki. Jadi semakin banyak anak, semakin banyak kebutuhan, sehingga kehidupan sosial dan kesejahteraan sosialnya menjadi terganggu. Akhirnya orang mulai menerima KB, program keluarga berencana tersebut. Ini adalah cara-cara untuk mendapatkan apakah kira-kira nanti metode yang kita gunakan itu bisa diterima di masyarakat atau tidak. Nah, ada bentuk upaya intervensi atau perilaku dalam masyarakat. Yang pertama adalah dengan tekanan. Kalau dengan tekanan itu artinya kita memaksakan kehendak kita. Jadi KB itu dipaksakan. Tetapi ada juga dengan edukasi. Jadi sukarela. Pada level masyarakat yang tidak mau menerima KB saat itu dipaksa. Jadi dibentuk peraturan bahwa semua orang harus menjalani KB, seperti itu. Kemudian datang petugas kesehatan bersama dengan polisi, sehingga mau tidak mau seolah-olah orang itu dipaksa atau takut dia harus ber-KB karena ada polisi. Tetapi biasanya kalau yang dipaksa seperti ini, sifatnya cepat, memang program itu berjalan terlaksana, tetapi dia tidak langgeng.
tidak long lasting. Sedangkan kalau dengan cara edukasi, dengan memberikan pendidikan, itu adalah suatu metode persuasi. Jadi dia mengajak, menghimbau, menyadarkan, gitu ya, mengedukasi. Jadi perubahan ini akan terjadinya memang lama karena memerlukan proses ya, penalaran. Tadinya pengetahuan dari mendapatkan pengetahuan, kemudian dia baru bisa paham, setelah paham baru dia tergerak untuk termotivasi. Termotivasi pun tidak langsung dia akan berperilaku seperti yang kita mau, tapi mungkin dia akan mencoba dulu. Atau bisa juga dia kembali pada perilaku yang lama. Tetapi kalau kita melakukan dengan teknik edukasi, ini sifatnya sukarela dan akan berlangsung lama. Nah, dalam promosi kesehatan gigi, ini kalau dilihat dari aspek pelayanan kesehatannya, kita lihat ada promotif dan preventif. Kalau promotif itu dilakukan pada orang yang sehat. Kalau preventif adalah orang yang sehat tetapi memiliki resiko. Kalau kuratif itu adalah orang yang sakit, rehabilitatif, orang yang baru sembuh. Nah, ini ya, strategi Ottawa Charter itu ada 5. Jadi yang pertama tadi adalah build healthy public policy. Jadi membuat kebijakan publik yang sehat. Kemudian yang kedua, create supportive environment. Jadi menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, strengthen community action, perkuat kegiatan masyarakat. Yang keempat, develop personal skill, kembangkan, tumbuhkan keterampilan pribadi. Yang kelima, reorient health service. Kemudian orientasi ulang pada pelayanan kesehatan. Strategi penerapannya itu ada 3. Yang pertama adalah melakukan advokasi. Yang kedua adalah dengan bina suasana, yang kedua bina suasana, yang ketiga adalah gerakan pemberdayaan. Oke, oh ini tadi lupa ya, belum dibetulin nih, sorry. Jadi ada 3, jadi advokasi, bina suasana, dan gerakan pemberdayaan. Advokasi adalah strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya pada saat mereka menetapkan peraturan, mengatur sumber daya, dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut halayak masyarakat. Jadi advokasi ini biasanya diberikan kepada, kita melakukan pendekatan kepada pembuat kebijakan. Metodenya bisa lobby politik, presentasi atau seminar di depan pembuat kebijakan, melalui media juga bisa, melalui media, kemudian melalui perkumpulan-perkumpulan juga bisa. Jadi kita bisa juga melalui perkumpulan, misalnya kayak arisan ibu-ibu pejabat gitu ya, itu juga bisa. Dari ibu pejabat nanti akan mempengaruhi suami-suami mereka, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu metode advokasi. Unsur dasar advokasi yang pertama adalah menetapkan tujuan. Tujuan advokasi itu apa? Kemudian pemanfaatan data dan dari riset untuk advokasi. Jadi kalau kita sudah menetapkan tujuan, kita mau melakukan contohnya pendidikan kesehatan gigi pada anak-anak. Nah, kalau kita mau melakukan pendidikan kesehatan gigi pada anak-anak di sekolah, kita harus memiliki data kesehatan gigi anak-anak di sekolah. Jadi harus ada data dan penelitian sebelumnya untuk melakukan kegiatan tersebut.
Kemudian identifikasi khalayak atau sasaran. Jadi pada tadi kalau anak-anak sekolah, kita lihat anak-anak sekolah ini sasarannya kita mau kelas berapa. Lebih kecil lebih baik ya, jadi sedini mungkin. Jadi kalau sekolah anggap aja anak kelas 1 SD ya. Jadi kelas 1. Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi ini juga harus sasarannya juga penyampaiannya juga harus baik. Kemudian membangun koalisi, jadi ada kerjasama antara mungkin tadi ya kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan dengan yang akan membuat kebijakan. Membuat presentasi yang persuasif. Jadi kita presentasikan maunya kita, advokasi kita tentang pendidikan kesehatan gigi pada anak-anak itu secara persuasif. Artinya apa? Tidak memaksa. Jadi kalau kepada pimpinan atau pejabat pembuat keputusan, kita tidak bisa memaksa. Penggalangan dana untuk advokasi mungkin ini diperlukan karena untuk mengeluarkan undang-undang itu ternyata memerlukan dana yang cukup besar. Kemudian evaluasi upaya advokasi. Jadi upaya advokasi tadi berhasil apa tidak? Kalau misalnya tidak berhasil, dievaluasi kenapa? Kalau misalnya berhasil pun juga dievaluasi apa yang menyebabkan keberhasilan tersebut. Pendekatan utama untuk kegiatan advokasi yang pertama adalah melibatkan para pemimpinnya. Jadi pemimpin-pemimpin itu yang dalam pembuat keputusan itu diharapkan hadir atau dilibatkan. Kemudian bekerja sama dengan media massa sehingga itu nanti juga akan menekan secara kalau udah berita itu masuk di koran, maka tekanan itu akan semakin lebih besar. Jadi misalnya kasus kesehatan gigi pada anak itu luar biasa besarnya, tapi tidak mendapatkan perhatian secara khusus. Ya. Seperti itu, maka aturan-aturan itu akan menjadi lebih besar. Kemudian membangun kemitraan. Membangun kemitraan, jadi mungkin saja bukan hanya dengan media massa, tetapi bisa juga dengan LSM. Memobilisasi massa mungkin ya bisa aja pendekatannya bisa sampai demonstrasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian membangun kapasitas untuk melakukan advokasi tersebut. Tujuan advokasi apa? Yang pertama adalah kita mendapatkan komitmen publik supaya komitmen politik supaya mengeluarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan. Kemudian mendapatkan kebijakan, dukungan dari kebijakan atau policy support untuk menindaklanjuti peraturan yang dibuat. Terus mendapat penerimaan sosial. Jadi program kita itu oleh masyarakat bisa diterima. Kemudian mendapat dukungan sistem. Jadi didukung oleh prosedur kerja yang jelas, misalnya kayak BPJS gitu ya, sistemnya semuanya menyangkut kalau mau ngurus nikah dia harus sudah memiliki BPJS, mau ngurus warisan dia harus memiliki BPJS dan sebagainya. Jadi sistemnya seperti itu. Kegiatan advokasi sesuai sasaran, jadi sasarannya ini pendidikannya apa, jabatannya apa, dia orang mana, budayanya seperti apa, gitu ya, memiliki hobi yang bagaimana. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan tadi ya, pendidikannya apa, jabatannya apa, terus budayanya bagaimana, termasuk hobinya, kesukaannya. Kemudian sesuai dengan waktu yang disediakan. Jadi kalau kita diberi waktu cuma 10 menit untuk advokasi, maka manfaatkan 10 menit tersebut. Kemudian mencakup unsur what, apa yang mau diadvokasikan, why, mengapa kita perlu melakukan advokasi tersebut, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Oke.
membuat masalah dan pilihan pemecahan masalah, memuat peran yang diharapkan dari sasaran advokasi, memuat data pendukung, dan dalam kemasan yang menarik, tidak menjemukan, ringkas, jelas, sehingga perbincangannya tidak bertele-tele. Yang kedua adalah bina suasana. Jadi bina suasana itu adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu atau anggota masyarakat untuk melakukan perilaku yang diperkenalkan atau yang baru dalam program tersebut. Jadi strateginya dalam bina suasana itu adalah dukungan sosial melalui TOMA. TOMA itu tokoh masyarakat. Jadi perlu dukungan tokoh masyarakat. Contohnya saja kalau tadi orang KB di zaman dulu masyarakat Muslim, maaf ya, dia bilang bahwa itu kan karunia Allah, jadi tidak boleh kita membatasi jumlah anak yang dikehendaki oleh Allah, bisa seperti itu. Nah, ini dihadirkan adalah tokoh-tokoh agamanya, tokoh agamanya yang akan berbicara di situ bahwa titipan Allah itu juga harus dipelihara sebaik-baiknya. Kalau kita tidak memelihara sebaik-baiknya, maka itu juga namanya tidak tidak sesuai dengan perintah Allah seperti itu. Nah, akhirnya masyarakat akan berpikir untuk mengevaluasi kembali apakah dia akan ikut KB atau tidak. Jadi itu tadi dukungan dari tokoh masyarakat. Kalau di Papua mungkin berbeda lagi. Kepala sukunya mengatakan apa? Kalau kepala suku sudah bilang ya, anggota suku tersebut akan menjalankan apa yang dikatakan oleh kepala suku. Kemudian yang strategi yang kedua dalam bina suasana adalah menjalin kemitraan. Menjalin kemitraan. Yang ketiga, membentuk opini publik. Jadi masyarakat itu opininya dibentuk bahwa kalau gigi yang kotor itu menjijikkan, misalnya seperti itu bisa dibentuk opini publik. Jadi orang akan merasa malu dengan giginya yang kotor. Contohnya aja sekarang masyarakat mereka sudah merasa bahwa kalau memakai behel, kalau dulu opini publik memakai behel itu malu, sehingga orang malu untuk melakukan perawatan gigi, untuk meluruskan gigi. Tapi sekarang berbalik, bahwa itu bagus. Dan setelah dilakukan perawatan, hasilnya ternyata orang tampak lebih menyenangkan, lebih cantik, lebih ganteng gitu ya. Sehingga opini publiknya berbalik. Kemudian dilakukan yang keempat adalah pemasaran sosial atau kampanye kesehatan. Pemasaran sosial atau kampanye kesehatan itu bisa dengan spanduk, baliho, atau di sosial media, masyarakat seperti itu ya. Tergantung kemitraannya kita gimana. Kalau kita bermitra dengan media sosial, koran, mungkin di koran bisa dimuat terus-menerus. Tujuannya apa? Bina usaha itu agar tokoh masyarakat sebagai jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat atau penerima program. Jadi program dengan sasaran atau masyarakat ini dijembatani oleh tokoh masyarakat. Bina suasana yang baik ini berguna untuk petugas kesehatan dalam membina partisipasi masyarakat melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat. Penerapan bina suasana pada berbagai tingkatan pendekatan, yaitu pendekatan individu, pendekatan kelompok, dan pendekatan pada masyarakat umum. Kalau individu, contohnya menyebarluaskan opini secara individu. Jadi individu bisa menjadi model itu sebagai contoh, sebagai panutan. Bahkan individu bisa sebagai kader kesehatan. Nah, kalau kelompok ini mempraktekkan perilaku baru dalam kelompok itu. Jadi bersama-sama dalam kelompok itu, misalnya kayak
menanam padi IR29 misalnya jenis padi yang baru, bisa seperti itu. Melakukan advokasi. Tadi ya kelompok tadi bisa melakukan advokasi atau melakukan kontrol sosial terhadap anggotanya. Jadi kalau misalnya contohnya aja gini ya, dalam satu lingkungan kelas itu kan ada dokter kecil. Dokter kecil ini dia akan mengontrol anggotanya apakah tadi pagi sudah menyikat gigi atau tidak. Pada kotak makanannya dikontrol apakah ada permen, ada coklat dan sebagainya. Itu sebagai sebagian dari tugas dari dokter gigi kecil. Oke, kemudian yang ketiga adalah masyarakat umum. Masyarakat umum ini dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada. Contohnya aja kalau sekarang ada Instagram, Twitter, dan lain-lain. Metode bina suasana, yaitu bisa dengan pelatihan, konferensi pers, dialog terbuka, penyuluhan, pendidikan. Pendidikan dan penyuluhan ini mirip-mirip ya, sebetulnya ya. Kemudian pertunjukan tradisional, mungkin dengan cerita wayang. Kalau dulu kisah-kisah Nabi itu diceritakan dalam cerita wayang ya. Kemudian kisah-kisah Mahabharata itu dalam film gitu ya. Terus diskusi meja bundar dengan pertemuan berkala di desa, jadi rutin. Bisa juga kunjungan lapangan, studi banding, atau traveling seminar. Jadi seminar tapi tidak di tempat yang di mana kita stay, tetapi di tempat yang berbeda. Gerakan pemberdayaan masyarakat yang ketiga nih ya, empowerment. Ini menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan. Jadi masyarakat memiliki daya upaya atau kemampuan. Prinsip dari pemberdayaan masyarakat ini adalah menumbuh kembangkan potensi masyarakat, mengembangkan gotong royong, menggali kontribusi masyarakat, bekerja sama dan bersama masyarakat, bekerja untuk dan bersama masyarakat, komunikasi informasi dan edukasi berbasisnya kepada masyarakat lokal, kemudian menjalin kemitraan dengan LSM dan organisasi masyarakat lain. Satunya adalah desentralisasi. Jadi harus ada satu badan atau satu orang yang memegang tampuk pimpinan, jadi semuanya itu dilaporkan sama dia atau sama badan itu. Dia yang akan mengatur. Jadi kalau di kesehatan itu setiap daerah masing-masing tentu akan susah. Jadi desentralisasi. Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman akan kesehatan. Jadi masyarakat tadi ditumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuannya. Setelah sadar baru bisa dimotivasi. Jadi melakukan tindakan atau sikap untuk meningkatkan kesehatan mereka. Kemudian dimotivasi lagi untuk mewujudkan perilaku sehat tersebut. Jadi yang pertama itu kalau kita melakukan, contohnya ya kita melakukan DHE. Yang pertama itu adalah meningkatkan pengetahuan. Sudah meningkatkan pengetahuan, maka orang akan sadar. Sudah sadar, dia sadar itu paham dulu. Oke, jadi begitu tadi tahu bahwa menyikat gigi itu setidaknya 2 menit. Oh, dia paham kenapa 2 menit. Karena kalau kita melakukan hanya sebentar, kurang dari 2 menit, itu kesehatan gigi atau gigi itu masih ada bagian yang kotor. Paham ya. Setelah dia paham, maka dia sadar, oh ternyata seperti itu. Oke deh kalau gitu, aku akan melakukan atau akan menyikat gigi selama 2 menit tadi. Tuh, jadi dia bersikap dan bertindak
dengan sesuai dengan yang diajarkan. Jadi menyikat gigi selama 2 menit tadi. Kemudian dia mempraktekannya supaya benar apa enggak gitu ya. Tadi itu adalah tujuan dari pemberdayaannya. Kemandirian masyarakat itu yang dimaksud apa? Masyarakat itu mampu mengenali masalah kesehatan dan faktor yang menimbulkan gangguan kesehatan. Jadi kalau kita mandiri, kita tahu, ini gigiku mulai cenut-cenut nih, artinya ini adalah masalah kesehatan. Faktor-faktor yang menimbulkan gangguan apa? Oh, tadi aku minum es manis. Oke, jadi dia mengenali. Kemudian mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri dengan menggali potensi masyarakat setempat. Jadi kalau seperti itu, terus bagaimana gitu ya? Jadi mungkin dokter masih kalau dokter ini malam, jadi dokter tidak ada. Oke, dokter tidak ada, obat di rumah tidak ada, atau mungkin kalau ke warung kira-kira di toko sebelah masih ada atau enggak? Tutup apa tidak? Gitu ya. Kalau misalnya masih tutup, di rumah ada tanaman apa? Oh, mungkin ada tanaman obat-obatan yang bisa untuk meredakan rasa nyeri. Gitu ya. Jadi mungkin dia mengkonsumsi tanaman yang untuk sementara bisa meredakan rasa nyeri. Tapi apakah tanaman itu aman? Oke, langsung dikonsumsi gitu aman. Oke, kalau begitu apa yang dilakukan? Oh, oke lah, aku menyikat gigi dulu. Jadi dia menyikat gigi dulu, menyikat giginya. Oh, gigiku ada yang bolong nih. Tutup dulu pakai kapas. Oke, sebelum besok ke dokter gigi. Jadi dia mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Lebih bagus kalau dia juga menyimpan obat penghilang sakit di rumah. Jadi untuk berjaga-jaga. Kemudian mampu melihara dan melindungi diri dari ancaman kesehatan. Oke, nanti berarti aku harus waspada dong untuk mengurangi makanan minuman manis. Oke, jadi itu termasuk melindungi dari ancaman tadi. Aku harus menyikat gigi secara rutin supaya giginya tidak mudah berlubang. Oke, jadi dia sudah melakukan tindakan pencegahan. Mampu meningkatkan kesehatan secara dinamis dan terus-menerus melalui kegiatan olahraga, konsultasi kesehatan, dan sebagainya. Oke, jadi setelah itu dia akan berobat ke dokter gigi, dirawat semuanya oleh gigi-giginya, kemudian secara 6 bulan sekali dia datang ke dokter gigi untuk melakukan konsultasi kesehatan giginya, baik dalam kondisi sakit atau kondisi sehat. Jadi ke dokter gigi rutin itu bukan selalu dalam kondisi sakit. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat itu apa saja sih? Adanya aksesibilitas informasi. Jadi kalau masyarakat memiliki informasi yang luar biasa banyaknya, maka dia akan lebih mudah diberdayakan. Kemudian keterlibatan atau partisipasi yang menyangkut siapa yang akan dilibatkan dan bagaimana. Oke, kalau kita melakukan kegiatan kesehatan gigi, misalnya kita mau bikin di Renon, oh iya kita punya artis nih ya di FKG Unmas itu ada Mahalini, mungkin Mahalini memiliki fanbase ya, jadi ada pengikutnya, Mahalini lovers lah atau apalah. Jadi itu diundang keterlibatan itu. Terus bagaimana? Mungkin dalam kita mengumpulkan itu kita meminta Mahalini untuk menyanyi, misalnya seperti itu. Jadi acara itu, misalnya seperti itu. Oke, kemudian akuntabilitas. Akuntabilitas ini kaitannya adalah dengan pertanggungjawaban publik atas kegiatan yang mengatasnamakan rakyat. Tadi ya kalau misalnya kita bikin kegiatan gerakan masyarakat menyikat gigi ya gitu ya. Jadi apakah benar itu gerakan masyarakat yang memang menggerakkan masyarakat atau tidak gitu ya. Jadi harus akuntabilitasnya ada. Kemudian kapasitas organisasi lokal. Jadi kaitannya dengan kemampuan bekerja sama.
Jadi kemampuan FKG ini untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal, misalnya di desa apa gitu ya, mengorganisir mobilisasi warga untuk memecahkan masalah. Kemudian peran petugas kesehatan. Apa sebetulnya peran petugas kesehatan dalam hal ini? Ya tadi ya, satu adalah memfasilitasi pertemuan atau pengorganisasian masyarakat. Jadi petugas kesehatan itu memfasilitasi. Kemudian memberikan motivasi. Alih ilmu pengetahuan, keterampilan atau teknologi dengan pelatihan. Itu alih pengetahuan, alih keterampilan, alih teknologi. Kemudian memotivasi anak supaya hidup sehat. Karena anak-anak ini dianggap bibit atau potensi masyarakat yang terbesar, sehingga kalau dari sejak anak dia hidup sehat, maka dewasanya pun dia akan sehat. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita break. Kita nanti kuliah lagi di jam berapa tuh? Jam 10 ya? Betul, dokter. Iya. Oke, silakan. Stop share dulu. Ya, kelas ini ada yang mau bertanya atau tidak? Silakan. Agak susah ya menyampaikan ya. Mungkin kalau kita membuat tugas itu kayaknya lebih bagus, tapi aku sudah banyak memberikan tugas di kelas yang lain, dan nanti untuk materi yang akan datang, yang nanti jam 10 juga kalian akan mengerjakan tugas. Oke, jadi yang ini aku tidak akan memberikan tugas apa-apa. Arah, gimana Arah? Untuk saat ini saya masih belum, dokter. Belum ada yang ingin ditanyakan. Belum ada yang bertanya ya. Oke, kalau begitu aku tutup aja ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, boleh deh. Mohon maaf, dokter. Saya ingin menginformasikan kembali bahwa dari kelas A ada yang izin tidak bisa ikut perkuliahan pada hari ini. Dan surat Oke. izinnya sudah saya kirimkan ke dokter. Iya, baik, terima kasih. Ya, Baik, ada dokter. satu orang ya. Ini Betul, yang dokter. hadir 57. Berapa orang sih semuanya? 57 mahasiswa, dokter. 57. Oh ya benar, 57 sama aku. Berarti hanya satu orang aja yang tidak hadir. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Sampai ketemu lagi di jam 10 ya. Nah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Iya, sama-sama Terima sayang. kasih, dokter. Terima kasih, Iya, dokter. terima kasih sekali. Terima kasih, dokter.